Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkah dalam. Kita tentu sangat akrab dengan bacaan Injil suci hari ini dan mudah untuk memahami. Tetapi bisa saja keliru dalam pemahamannya. Dalam aneka pertemuan kita cenderung berlomba-lomba duduk di bagian belakang, tetapi tidak didasari dengan motivasi yang benar, yaitu kerendahan hati. Malahan sebaliknya, sengaja duduk di belakang kerap dikonotasikan keengganan kita dalam mendengarkan. Bahkan secara halus malah bertujuan untuk menunjukkan siapa diri kita. Apabila ini yang terjadi, kita justru menunjukkan kesombongan diri dalam kebersamaan hidup. Bacaan Injil hari ini pertama-tama tidak bermaksud menunjukkan bahwa mereka yang duduk di belakang adalah selalu orang-orang yang rendah hati, sedangkan mereka yang duduk di depan adalah selalu orang-orang yang sombong atau tinggi hati. Sebaliknya, perumpamaan itu ingin menandaskan kembali pentingnya pilihan hidup manusia untuk senantiasa mau bersikap rendah hati dan tidak jatuh pada keinginan untuk menyombongkan diri dan mencari kehormatan. Yesus ingin mengajak setiap orang untuk berani menyangkal diri demi kedewasaan hidup pribadi. Betapa mulianya apabila kita bisa hidup dengan semangat kerendahan hati dan lemah lembut. Sebab hanya dengan keutamaan semacam itulah kita akan menghindarkan diri dari kecenderungan untuk mudah marah, omong tentang diri sendiri dan segala pencapaian hidup, mudah mencela, menyalahkan, apalagi mengadili orang lain. Tuhan Yesus hendak mengajak kita agar kita berusaha menjadi orang yang berkenan di hadapannya, mendapat kehormatan di matanya, dan ditinggikan olehnya. Bukan gila hormat, meninggikan diri di muka manusia. Rendah hati bukan karena kurang penghargaan terhadap diri sendiri, tetapi justru karena kita tahu bagaimana harus menempatkan diri.
Semoga Tuhan memberkati.